Halo, aku Muhammad Azanur Rizal dengan NIM akhir 71. Halo, aku Vindi Azalia Sosabila dengan NIM akhir 014. Halo, saya Khalil Rizali dengan NIM akhir 050. Aku Gracious Nebaho dengan NIM akhir 041. Aku Muhammad David dengan NIM akhir 085. Aku Jensen Anwar Mansur dengan NIM akhir 077. Aku Muhammad Salfat dengan NIM akhir 024. Halo, aku Rahmatul Maya Fathatul Solihah dengan NIM akhir 019. Halo, aku Febrina Duanggraini dengan NIM akhir 001. Halo, aku Adesiana Kurniawan dengan NIM akhir 021. Dan aku Farhan dengan NIM akhir 034. Gobak sodor berasal dari kata gobak dan sodor. Gobak berarti bergerak dengan bebas, sementara sodor adalah tombak kayu atau besi yang berukuran sekitar 2 meter. Sodor sendiri juga dapat diartikan sebagai garis tengah yang memanjang. Yang dimainkan untuk mengisi waktu luang. Permainan ini sendiri itu bersifat maskulin, tapi pada saat ini baik perempuan itu juga bisa memainkan permainan ini. Berdasarkan koleksi manuskrip dan buku-buku dari Pijaut mengenai cerita rakyat Jawa dan permainan anak-anak menyatakan bahwa gobak sodor berasal dari Keraton Yogyakarta. Anak laki-laki yang berada di sekitar alun-alun beranggapan bahwa menjadi prajurit istana merupakan impian mereka untuk cita-cita mereka. Oleh karena itu timbul rasa penasaran untuk berlatih selayaknya latihan prajurit. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang cara bermain gobak sodor. Jadi hal apa saja sih yang diperlukan untuk bermain gobak sodor? Satu-satunya hal yang diperlukan adalah membuat kotak berbentuk persegi panjang yang berukuran 3 kali 2. Jadi melebar itu ada 3 kotak, lalu memanjang itu ada 2 kotak. Nah, lalu cara bermainnya adalah yang pertama, permainan ini dimainkan oleh 2 kelompok, yaitu kelompok penyerang dan kelompok bertahan. Lalu setiap kelompok minimal berisi 3 sampai 6 orang. Kelompok yang bertahan atau yang defensif harus berusaha memblokir kelompok yang menyerang yang ofensif yang akan berlari melintasi baris pertahanan mereka dengan bergerak ke kiri atau ke kanan atau maju dan mundur. Lalu di sisi lain, kelompok yang menyerang yang ofensif ini harus berusaha berlari melintasi garis yang dijaga oleh pemain defensif. Lalu jika pemain yang defensif berhasil menyentuh pemain yang menyerang, maka pemain penyerang itu harus keluar dari permainan dan permainan akan diulang dengan bertukar posisi. Yang bertahan itu adalah yang menyerang dan yang menyerang itu adalah yang bertahan. Permainan akan berakhir jika sudah menyentuh angka yang sudah ditentukan. Misalnya menentukan angka kemenangan itu sampai 3 atau 5. Nah, dari mana poin kemenangan itu bisa didapatkan dari saat menyerang itu, saat bertahan itu kita menyentuh pemain yang menyerang. Lalu yang menyerang ini bisa bolak-balik berlari ke tempat awal tanpa terkena oleh pemain yang bertahan.
Nah di Gobak Sodor itu juga ada ini ya mungkin nilai etikanya sama sustainable development goals. Mungkin kalau dari penjelasan sebelumnya itu kayak Gobak Sodor permainan dulu maskulin banget dibandingin sama sekarang yang ya sekarang mah udah cowok-cewek main-main aja santai gitu kan. Nah di Gobak Sodor juga ada beberapa nilai sih, kayak contohnya nilai kejujuran gitu. Kalau kena yang ngaku gitu, jangan bohong atau curang. Nah ada juga nilai kompetitif gitu ya, siapa sih yang kalau main gitu nggak mau kalah, apalagi kalau sama teman kan, jadi kita incarannya pasti menang terus. Nah ada juga nilai kebersamaan. Nah nilai kebersamaan itu ya kita contohnya main sama teman-teman kita, ininya tuh kayak kita nyari kebersamaannya gitu, keseruan bersamanya.